Nah, ketika masa depan menjadi teka-teki yang tak pernah pasti itu, hanya satu hal yang bisa diandalkan sekarang ini, ramalan dari Kashin Koji kan. Di chapter 23-an ini bukan hanya misteri yang mencuat, tapi juga gambaran-gambaran tak terduga tentang takdir yang bisa aja terjadi kan, atau mungkin tak akan pernah terjadi lagi. Disinilah cerita mulai terasa seperti film penuh kejutan, momen emosional dan petunjuk-petunjuk tersembunyi yang siap meledak kapan aja nih. Cerita Two Blue Vortex benar-benar menarik seperti itu. Tepat 10 chapter yang lalu ya nakama, Koji sudah memperlihatkan deretan masa depan sebagai perwujudan, sebagian lainnya lenyap begitu aja. Kini di chapter itu ya kembali dengan gulungan film masa depan pembaruan jauh lebih liarnya. Di dalam ada kematian tersebut, pertarungan pengkhianatan, dan ada sesuatu yang menakutkan, ketidakpastian takdir Boruto dan juga para shinobi serta Shinju maupun Otsutsuki kan. Nah, ini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Nah, di sini kita akan bahas kelanjutannya seperti apa. Sekarang ini cuy, Kashin Koji itu kembali berdiri sebagai penafsir masa depan, memang menampilkan kemungkinan tak terbatas yang muncul dari kekuatan Ten Direction. Di chapter itu, gulungan masa depan yang ia lihat tidak hanya sekedar bayangan aja, beberapa terlihat seperti kenyataan yang tinggal menunggu waktu untuk terwujud. Sebagai pengantar, ingatan dibawa kembali ke chapter 13. Di sana ramalan Kashin Koji ngebuat beberapa kenyataan seperti kembalinya Borushige, bangkitnya Omnipotence milik Eida, hingga kelahiran para Shinju kan. Tapi tidak semua ramalan itu terwujud. Di sisi lain, ramalan seperti kematian Naruto Uzumaki hingga kematian Boruto Sarada oleh tangan Kawaki itu belum terjadi, namun tetap menggantung sebagai ancaman nyata loh. Masuk ke chapter 23-nya, detail mulai membanjiri pembaca sekarang. Kashin Koji diperlihatkan sedang melihat serangkaian masa depan yang membingungkan kan, ribuan bahkan mungkin miliaran skenario berputar dalam pikirannya. Tapi yang diperlihatkan ke publik hanyalah segelintir, dan itu pun cukup untuk mengguncang informasi semuanya. Salah satu potongan masa depan menampilkan Inojin. Ia tampak menggunakan jutsu khas klan Yamanaka, berdiri dalam suatu tempat persembunyian yang sudah beberapa kali muncul dalam seri Boruto Two Blue Vortex ini. Bersamanya si Kade pun juga hadir cuy. Mungkinkah mereka akan mendapatkan kembali panggung utama, atau ini hanyalah masa depan alternatif yang tak akan pernah menjadi nyata? Nah, itu menjadi menarik sih. Potongan berikutnya menampilkan Jura, Boruto dan juga Himawari. Ya, karakter ini terlihat dalam satu rangkaian memperlihatkan koneksi mendalam. Boruto tampak jatuh tak berdaya di tengah desa pasir. Kemungkinan besar itu memang terjadi di Sunagakure sekarang ini. Di sisi lain, Himawari tampak berdiri dengan latar belakang serupa. Apakah ini pertanda Hima akan menuju desa pasir dalam waktu dekat ini? Menariknya cuy, ada dua panel berbeda yang memperlihatkan Boruto jatuh di tempat yang sama tapi dengan perspektif berbeda pula. Ini ngebuka kemungkinan ya bahwa kedua panel itu menggambarkan momen yang sama, hanya dari sudut pandang yang berbeda saja. Sebuah trik visual yang cerdik kan dari sang kreator itu sendiri. Namun ya cuy, satu panel yang tampaknya sepele ternyata menyimpan makna dalam. Sebuah informasi juga muncul di sini. Di sisi kiri para Boruto, suara yang keras yang bisa menandakan banyak hal. Bagi sebagian orang ini mungkin hanyalah efek dramatis di sini pula, tapi jika dikaitkan dengan sejarah Borushige, ini bisa berarti lebih lagi loh. Momoshige itu memanglah menarik. Dulu si Momo ini memiliki dua tanduk kan. Saat Boruto mengambil alih tubuhnya dan berubah menjadi Borushige, hanya tanduk kanan yang tumbuh. Bahkan pernah terlihat tanduk itu dihancurkan oleh Boruto sendiri pada chapter 55. Tapi tanduk kiri ya tak pernah tumbuh kan. Mungkinkah suara di sini tuh yang muncul di sisi kiri kepala Boruto menandakan bahwa tanduk itu akan muncul pula? Ataukah ini hanya simbol bahwa ada sesuatu yang sedang bangkit dalam pikirannya, sebuah konflik atau mungkin sebuah sistem ingatan? Kembali pada fragmen-fragmen masa depannya, terlihat sosok Jura dalam keadaan terluka. Darah mengalir dari mulutnya itu dan latar belakang menunjukkan lokasi yang bisa dikenali sebagai tempat tinggal para Shinju. Artinya pertempuran besar telah terjadi dan Jura adalah korbannya. Tak lama pula muncul pula Daemon kan, rambut yang khas ngebuatnya mudah dikenali.
berdiri di antara kerusakan yang tersisa, menandakan kehadirannya sebagai faktor besar dalam konflik yang terjadi. Muncul sosok misterius dengan pakaian yang terlihat seperti sedang diduplikasi. Pakaian ini milik informasi dari Mamuzi. Tampaknya ia menggunakan salah satu jurus barunya yang menciptakan efek visual unik pada kemampuan jubah atau bahkan mokutonnya. Yang paling mengguncang adalah dari Hidari sendiri cuy. Sosok ini terlihat menatap Sarada kan. Dengan mata yang penuh konflik itu, ada kemungkinan pula bahwa dirinya sedang berjuang antara identitas sebagai bayangan Sasuke sendiri, eksistensinya sebagai individu baru. Apakah Sasuke mengambil alih tubuhnya dari dalam seperti konsep Edo Tensei Itachi kala itu, atau ya Hidari sendiri yang mulai mempertanyakan kebenaran di balik penciptaannya sendiri? Jika itu terjadi bakal menarik banget sih. Hal ini juga dikuatkan oleh teori lain dari para fans sendiri itu yang menyatakan bahwa Sasuke secara perlahan bisa mengambil alih Hidari melalui koneksi spiritual atau sisa-sisa genetik yang melekat kepadanya. Kini teori itu tampaknya mulai terbukti ya cuy lewat panel-panel yang sudah terjadi. Konflik internal yang dialami oleh Hidari pun tampaknya tidak dialami sendirian. Jura dan Matsuri sebagai Shinju yang baru lahir juga tampak bergelut dengan perasaan yang saling bertabrakan. Mereka tidak hanya ngebawa memori buatan tapi juga harus menanggapi realita yang harus berubah di sekitaran mereka kan. Sarada di sisi lain telah mempertanyakan niat dari Hidari. Ia tidak melawannya sepenuhnya tapi mencoba memahami siapa dia itu sebenarnya. Bahkan Konohamaru pun terlihat ikut bertanya-tanya, menciptakan momen yang sangat emosional di saat itu. Nah, ingat dalam satu panel pula terlihat potongan pakaian khas Shinju. Panel ini mungkin merupakan lanjutan dari kejadian sebelumnya nakama, menunjukkan bahwa seluruh fragmen masa depan yang ditampilkan ini bisa jadi berasal dari satu urutan kejadian besar pula loh. Lalu ada adegan lain potongan yang memperlihatkan seorang karakter mirip Moe gitu kan, seorang dengan jubah khas Boruto sendiri. Bisa dipastikan bahwa sosok berjubah itu adalah Boruto Uzumaki, mengingat IST karakter di Boruto yang menggunakan jubah panjang seperti itu. Apakah memang dia ada hubungannya dengan Moegi yang akan segera kembali nih? Kemunculan Boruto dengan jubah ini menandakan satu hal, dia tetap akan hidup meskipun banyak ramalan masa depan yang menyatakan kematiannya ya. Potongan ini memperlihatkan sebaliknya, meskipun itu belumlah terwujud, indikasinya itu sangatlah kuat banget. Dalam semua fragmen yang bermunculan jelas bahwa kekuatan Kashin Koji bukan hanya alat naratif tapi juga sarana ngebuka ruang teori yang sangatlah luas. Tidak semua masa depan akan menjadi kenyataan, tapi setiap potongannya memberikan petunjuk tentang arah cerita yang mungkin akan ditempuhnya kan. Nah, setiap panel memang setiap garis itu bahkan omnipoten sederhana pun bisa menyimpan pesan tersembunyi yang sangatlah penting pada perubahan antara Boruto dan juga Kawaki kan. Sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan teknis seni ilah itu memanglah mengerikan seperti itu nakama. Dan ini sudah dijelaskan pada informasi ke depan ya. Kisah-kisah Boruto ini sepertinya memang alurnya akan dibawa ke peradaban bangsa Otsutsuki. Nah, sekarang ini alurnya itu memang masih berada di era para Shinju ya, dan Boruto Kawaki diharuskan untuk bisa bertarung bertahan dan menghadapi mereka semuanya. Nah, kita juga menantikan bagaimana peradaban Momoshiki dan juga informasi Shiba itu harusnya memang sangat layak digambarkan di masa depannya ini nanti. Jadi kalau mau disimpulkan di sini cerita ini dalam 3 chapter ya nakama. Chapter 23 memang ngebawa para pembaca itu menyelami dimensi waktu yang tak stabil, di mana semua hal mungkin tapi tak semuanya nyata. Kashin Koji menjadi pusat dari narasinya, ngebuka gulungan masa depan dengan detail luar biasa dan simbolisme yang menggetarkan. Ia tak hanya menunjukkan apa yang akan terjadi, tapi juga menantang pembaca untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka harapkan. Beberapa potongan masa depan menunjukkan harapan seperti Himawari di Sunagakure, Boruto tetap hidup dengan jubahnya, tapi di sisi lain luka darah, konflik batin dan kematian juga menghiasi ramalan-ramalan Jippo Ten Direction. Takdir Boruto Kawaki kedepannya bakalan jauh menarik lagi kan. Satu hal yang bisa disimpulkan di chapter ini, maka ini adalah tak ada yang pasti di dunia shinobi itu sendiri. Bahkan ramalan masa depan pun juga bisa berubah kan. Setiap karakter ini berdiri di persimpangan takdir, dan era ini kenapa dikenal sebagai pusatnya singularitas. Nah, apalagi cerita Two Blue Vortex itu mungkin 2 pusaran biru loh. Mungkin adalah Kawaki dan juga Boruto. Keduanya sama-sama Uzumaki dan keduanya jelas memiliki takdirnya masing-masing. Itu bakal menjadi penggambaran menarik ke depannya sih. Jadi itulah tadi nakama bahasa kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.